Saudara pemirsa, pada kali ini kita akan mencoba untuk membedah sejarah dan asal-usul tulisan bahasa Arab Melayu yang biasa dipakai dalam manuskrip kuno serta beberapa kitab dan pernah berjaya di masa peradaban Melayu pada masa lampau. Pembahasan kali ini kami himpun dari berbagai sumber serta riset di lapangan. Selamat menyaksikan. Tulisan Arab Melayu atau yang juga dikenal dengan nama tulisan Jawi telah lama wujud dalam khasanah kebudayaan Melayu dan telah ada diperkirakan pada abad ke-10 Masehi atau 3 Hijriah. Disebut dengan istilah Jawi untuk huruf Arab Melayu berkaitan erat dengan panggilan Jawi yang digunakan oleh orang Arab terutama di Mekah terhadap bangsa Melayu dan Indonesia sampai saat ini. Istilah Jawi ialah kata sifat yang artinya orang-orang Jawa atau artinya berasal dari tanah Jawa. Penulis-penulis Arab pada zaman klasik termasuk Ibnu Battuta dalam bukunya yang berjudul Ar-Rihlah menyebut Pulau Sumatera sebagai Al-Jawah. Oleh karena itu, orang Arab menyimpulkan orang Melayu dan orang Jawa sebagai bangsa Jawi, dan tulisan Melayu yang menggunakan huruf Arab itu juga disebut dengan tulisan Arab huruf Jawi. Tulisan Arab Melayu inilah yang membangun kebudayaan Melayu, dan dari tulisan ini juga menjadi cikal bakal dari bahasa Melayu yang kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia. Pada zaman Islam juga bahwa bahasa Melayu mulai berkembang menjadi bahasa pengantar dalam bidang penulisan kesastraan, ilmu teologi dan filsafah. Sebelum kedatangan Islam, bidang ilmu ini hanya ditulis dalam bahasa Jawa dan bahasa Sanskerta dengan huruf Pallawa. Dengan Islam berkembang, banyak istilah Arab dalam bidang ilmu-ilmu tersebut telah dialihkan ke dalam bahasa Melayu, sehingga bahasa ini menjadi bahasa pengantar di bidang ilmu pengetahuan dan bahasa perhubungan. Sesudah zaman Islam, bahasa Melayu mulai meningkat maju. Bahasa Melayu telah dijadikan bahasa resmi dalam kerajaan-kerajaan di alam Melayu. Penggunaan huruf Melayu atau Jawi dalam penulisan berbentuk surat telah digunakan lebih dari 400 tahun, menjadi sarana komunikasi antara raja-raja di Kepulauan Indonesia dengan raja, pembesar, dan pedagang-pedagang dari mancanegara. Meskipun surat-surat ini berasal dari tempat yang jauh jaraknya antara satu dengan yang lain, tidak banyak perbedaan yang terdapat dalam bahasa Arab Melayu yang digunakan. Menurut William Marsden, yakni merupakan seorang orientalis, linguis, dan perintis dalam studi ilmiah mengenai Indonesia pada abad ke-18, menyatakan bahwa tidaklah lebih sulit untuk menerjemahkan surat dari Raja Kepulauan Maluku daripada surat di Raja Kedah atau Trengganu di Semenanjung atau dari wilayah Minangkabau di Sumatera. Hal ini tentunya menggambarkan adanya zaman peralihan pada masa itu, yaitu dari pengaruh Hindu yang mulai menipis ke pengaruh Islam yang mulai bertambah, terutama di lingkungan kerajaan-kerajaan Melayu. Selain itu, prasasti yang bertuliskan huruf Jawi yang tertua dijumpai di Kuala Trengganu, yaitu pada tahun 702 Hijriah atau bersamaan dengan 22 Februari 1303 Masehi. Sejak masuknya Islam ke masyarakat Melayu, aksara Melayu kuno yang diperoleh dari pengaruh aksara Pallawa dari agama Hindu sudah diganti titik dengan aksara Jawi yang berasal dari huruf Arab. Agama Islam sebagai agama samawi yang dipeluk oleh hampir seluruh orang Melayu bukan kebudayaan, namun merupakan pedoman dan petunjuk hidup yang mampu membudayakan kehidupan manusia. Tidak saja dari suku bangsa Melayu, melainkan juga secara universal. Sehubungan dengan itu, harus diakui bahwa sangat sulit untuk memisahkan budaya Melayu dengan ajaran Islam yang telah menyatu, sebagaimana telah dikatakan terdahulu bahwa justru ajaran Islam yang telah menyatu, sebagaimana telah dinyatakan terdahulu juga bahwa justru ajaran Melayu dan banyak suku dan bangsa yang menjadi membudaya.
Tulisan huruf Jawi adalah campuran huruf-huruf Arab yang terdiri dari 29 huruf dengan 5 huruf bukan Arab, melainkan huruf yang diciptakan oleh orang Melayu itu sendiri. Hal ini disebabkan huruf Arab mempunyai kekurangan dari sudut lambang-lambang untuk dialek Melayu tertentu. Namun orang-orang Melayu telah meminjam beberapa huruf Arab yang telah divariasikan dengan tujuan untuk melengkapi pengejaan. Huruf-huruf tambahan ini diantaranya ialah ca, nga, pa, ga, dan nya. Huruf yang 5 ini adalah menurut Profesor Salim Naguib Al-Atos bahwa huruf-huruf baru ini diciptakan untuk melambangkan bunyi yang lazim bagi lidah orang Melayu. Huruf-huruf baru ini ditiru dari huruf Arab, misalnya ca diambil dari huruf jim, huruf nga diambil dari huruf ain, huruf pa diambil dari huruf fa, dan huruf ga diambil dari huruf kaf, dan huruf ga diambil dari huruf kaf. Bukti historis bahwa adanya tulisan Jawi dalam kebudayaan Melayu kuno dapat dilihat pada bahan-bahan bertulis seperti di dalam manuskrip lama, kertas lama, majalah, batu nisan, senjata, batu lontar, tembikar, dan sejenisnya. Juga terdapat pada ukiran-ukiran di masjid, rumah, dan istana, serta azimah atau raja. Di kalangan orang Melayu, Raja Ali Haji diakui sebagai tokoh yang mula-mula sekali memperkenalkan sistem ejaan Arab Melayu seperti yang tercatat dalam buku di berbagai karya sastranya. Salah satu karya buku Raja Ali Haji yang terkenal di bidang kesejarahan yang hingga kini menjadi rujukan banyak sejarawan adalah kitab Silsilah Raja Melayu dan Bugis. Salah satunya mengisahkan tentang silsilah raja-raja Tanjung Pura, Matan, dan Simpang di Kalimantan Barat. Namun penggunaan tulisan Arab Melayu atau tulisan Jawi di Indonesia saat ini sudah sangat jarang. Kalaupun ada dipelajari, hanya ada di pondok pesantren tradisional yang juga dikenal dengan istilah tulisan Arab gundul yang ada pada kitab kuning. Namun pada sekolah-sekolah umum hampir rata tidak pernah diajarkan kepada murid-murid. Sangat disayangkan, padahal Arab Melayu adalah salah satu akar budaya dari bangsa besar di Nusantara. Sangat disayangkan kebijakan dari pemerintah hingga saat ini masih belum menekankan akan pentingnya pelestarian tulisan dalam bentuk bahasa Arab Melayu ini. Sebagai salah satu contoh, dari era tahun 1970 hingga kini, pemerintah menggalakkan program penuntasan buta aksara. Seluruh masyarakat diajarkan membaca huruf Latin, namun belum pernah terdengar jika ada program pemberantasan buta huruf yang mewajibkan belajar bahasa Arab Melayu. Maka wajar bila sampai saat ini banyak orang yang sudah lupa, bahkan asing melihat tulisan bahasa Arab Melayu itu sendiri. Sementara itu di negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei, tulisan Arab Melayu dianggap penting sehingga menjadi mata pelajaran wajib bagi siswa di bangku sekolah di kedua negara tersebut. Bagaimanakah nasib tulisan Arab Melayu? Mari kita tunggu episode berikutnya dari kebijakan pemerintah kita. Demikianlah sejarah tentang bahasa Arab Melayu atau Arab Jawi. Semoga sajian ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Sampai jumpa dan salam budaya.